Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabilida. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin masih bingung siapa aja sih yang berhak ikut dalam P3K. Jawaban ini saya peroleh dari keterangan langsung Menteri Pan-RB, yaitu Bapak Cahyokumolo, yang dirangkum dalam website resmi Menpan-RB. Nah, seperti apa sih info lebih lanjutnya? Sebelum saya sampai ke hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya berarti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa di tahun ini pemerintah membuka sekitar 700-an ribu lebih formasi untuk ASN yang terdiri dari CPNS dan juga P3K, di mana jumlah P3K ini adalah yang paling dominan. Lalu muncul pertanyaan di benak teman-teman, terutama teman-teman honorer, sebenarnya siapa sih yang bisa berhak ikut dalam seleksi P3K? Kalau seleksi CPNS kita tahu pastinya untuk umum, dari yang mereka pernah honorer ataupun tidak, itu bisa ikut semuanya. Nah, bagaimana dengan P3K? Sempat muncul jawaban P3K ini hanya untuk mereka yang sudah terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Nah, ternyata selain itu ada lagi yang bisa ikut dalam seleksi P3K. Jadi tidak hanya mereka yang sudah tergabung atau datanya sudah ada dalam data Dapodiknya Kemendikbud, tapi juga ada kategori lainnya yang juga bisa mengikuti ini. Dan juga ada sesuatu yang spesial untuk teman-teman honorer yang ingin mengikuti P3K. Nah, untuk lebih lengkapnya ini akan saya bacakan langsung pernyataan dari Menpan-RB, yaitu Bapak Cahyokumolo, yang dikutip di website resminya. Teman-teman, saya akan tampilkan di sebelah nanti, yaitu dijelaskan di sini bahwa para pelamar yang bisa mengisi lowongan ini atau lowongan P3K adalah tenaga-tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikbud. Kalau ini semuanya sudah pada tahu ya. Lalu juga para guru ex tenaga honorer kategori 2 atau honorer K2. Nah, ini sering muncul juga nih, honorer K2 bisa nggak ikut dalam P3K? Nah, jawabannya bisa. Lalu selanjutnya ada satu kategori lagi, lulusan PPG atau pendidikan profesi guru yang tidak mengajar pun bisa mengisi lowongan guru P3K. Jadi intinya tidak hanya yang terdaftar di Dapodik ataupun ex tenaga honorer kedua, tapi yang belum honorer pun bisa, selama dia merupakan lulusan PPG atau pendidikan profesi guru. Jadi guru yang sudah disertifikasi itu bisa mengikuti P3K ini walaupun dia statusnya saat ini bukan sebagai honorer. Itu 3 kategori yang bisa ikut tes P3K. Lalu ada sesuatu yang menarik lagi, yaitu adalah Kemendikbud menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi dan memberikan kesempatan tes sebanyak 3 kali. Jadi teman-teman P3K yang kira-kira waktu mungkin pada saat tes pertamanya gagal, ini bisa mengulang hingga 3 kali. Jadi kesempatan remedinya ada 3 kali, dan ini dilakukan di tahun yang sama, di periode seleksi yang sama. Kalau nggak salah untuk periode pertama di Agustus, kemudian lagi di periode kedua di Oktober, lalu periode ketiga itu di bulan Desember di tahun ini. Jadi misalnya teman-teman gagal di kesempatan pertama, masih bisa coba di kesempatan kedua dan juga kesempatan ketiga. Jadi memang pemerintah mencoba memudahkan buat teman-teman honorer yang ingin menjadi ASN melalui jalur P3K. Jadi tidak hanya 1 kali tes, tapi bahkan bisa 3 kali kesempatan teman-teman untuk mengulang. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Intinya ada 3 kategori tadi yang bisa mengikuti seleksi P3K, mulai dari mereka yang sudah terdaftar di Dapodik Kemendikbud, lalu juga ex tenaga honorer K2, bahkan yang belum honorer pun asalkan dia sudah lulus dalam pendidikan profesi guru atau PPG juga bisa mengikuti seleksi P3K ini. Dan perlu teman-teman lagi bahwa kesempatan teman-teman ada 3 kali. Jadi jangan sampai sia-sia kesempatan ini. Mulailah dari sekarang belajar, mulailah mencari-cari informasi kira-kira soal-soal seperti apa yang nantinya akan diujikan dalam seleksi P3K. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Falabilida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.